Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan modul 13. Perkenalkan, nama saya Irgi Farezi Salim. Nama saya Rahmat Yusuf Prawira Putra. Nama saya Farel Robi. Dan nama saya Rian Supriyadi. Di sini saya akan mempresentasikan yang awal yaitu modul 13, menyempurnakan model desain kelas. Selanjutnya, tujuan. Adapun setelah kita menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat memperbaiki atribut model domain, yang kedua memperbaiki hubungan model domain, yang ketiga memperbaiki metode model domain, yang keempat mendeklarasikan konstruktor model domain, yang kelima anotasi metode perilaku membuat, yang terakhir komponen dengan antarmuka. Selanjutnya, ini adalah peta proses di mana stakeholder meta model, requirement model, di mana non-functional requirement itu arsitektur model, dan desain model itu functional requirement, di mana nanti akan menjadi solusi model dan akan menjadi kode. Di mana awal ini ada di start itu, selanjutnya tipe data ini mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan. Yang selanjutnya, memperbaiki atribut dari model domain. Atribut permunian melibatkan yang berikut. Yang pertama, menyempurnakan metadata atribut. Yang kedua, memilih jenis data yang tepat. Yang ketiga, membuat atribut turunan. Dan yang keempat, menerapkan enkapsulasi. Selanjutnya, menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML meliputi yang berikut. Yang pertama, ada nama. Yang kedua, visibilitas. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, multiplisitas. Yang kelima, nilai awal. Dan yang terakhir, kendala atau salah satu yang dapat diubah, ditambahkan, atau dibekukan. Menyempurnakan metadata atribut. Di mana di sini ada dua tabel, yaitu analisis dan desain. Di desain terdapat desain customer, ada first name, last name, address, dan phone. Di mana akan ke refine ke customer yang nantinya cuma ada first name, last name, address, dan phone number. Selanjutnya, memilih jenis data yang tepat. Memilih jenis data adalah kompromi dari yang pertama, transparansi perwakilan, yang kedua, waktu komputasi, dan yang terakhir, ruang komputasi. Selanjutnya, memilih jenis data untuk atribut nomor telepon. Terdapat data tipe string, long, phone number, char array, dan integer array. Di mana ada discussion yang string, yaitu tipe data ini mirip dengan string dan tidak menambahkan nilai. Selanjutnya yang long, tipe data ini menghemat ruang, tetapi tidak representasional transparan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke Rian Supriyadi. Yusuf yang kedua. Oh, Yusuf, maaf. Ya, silakan, saudara Yusuf. Delay videonya. Jelas nggak? Delay, belum. Ini masih transparansi ya? Enggak, udah membuat atribut turunan. Oh, kan masih di tempat aku masih ini tampilannya memilih jenis data yang tepat. Di tempat kalau apa gitu? Gua mulainya. Udah dibuat atribut turunan. Udah. Oke, selanjutnya saya Ahmad Yusuf Prawira Putra akan melanjutkan tugas dari Irgi Farezi. Selanjutnya itu ada membuat atribut turunan. Dalam analisis ini, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dan dapat diturunkan dari sumber lain dan mungkin bisa lebih stabil. Contohnya ini di sebelah ini, canonical adalah perhitungan usia seorang dari tanggal lahirnya. Jadi di desainnya itu ada customer dengan first name, last name,
dan apa namanya tanggal dia lahir, ada alamat dan juga ada nomor handphone. Dan setelah dianalisis itu tuh menjadi lebih simpel gitu. Customer, first name, last name, umur, alamat dan hanya nomor telepon gitu. Jadi lebih simpel dan lebih stabil. Selanjutnya lagi. Ya Allah, delay. Ini nggak kuat dah. Selanjutnya menerapkan enkapsulasi. Pertama itu ada untuk menerapkan enkapsulasi ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, jadikan dulu semua atribut itu pribadi atau visibilitas. Yang kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Selanjutnya, Gi. Aduh, delay lagi. Bentar. Ini adalah contoh dari enkapsulasi. Ada kelas diagram, satu kelas diagram, yaitu ada customer, first name dengan string, last name dengan string, string baru. Baru ada address new address biasa, ada phone number juga. Baru di metodenya itu ada get first name, get last name, get address, get phone number, dan ada mutator. Nah itu yang terjelasin, ada address juga, ada set phone number. Lanjut Ki. Nah ini memperbaiki hubungan kelas, tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian tentang jenis ataupun asosiasi, agregasi dan komposisi. Habis itu ada arah transversal atau biasa disebut juga navigasi. Ada juga asosiasi yang memenuhi syarat dan menyatakan metode manajemen asosiasi. Terus menyelesaikan banyak asosiasi dan juga menyelesaikan kelas asosiasi. Lanjut G. Kalau ini bilang stop ya? Ya. Udah menunggu. Stop berapa ini? Delay lagi ya. Udah ada belum? Belum. Udah ada jenis hubungan ini. Memperbaiki hubungan masih. Aduh, mulai kali ya Allah. Belum ada dah asli. Ada jenis hubungan. Jenis hubungan ada 3 jenis hubungan. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua ada agregasi, yang ketiga ada komposisi. Hubungan ini menyertakan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek aslinya. Biasanya disebut sebagai atribut instance. Ada juga jenis hubungan lain yang ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan. Tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Lanjut, Gi. Selanjutnya ini ada asosiasi, di mana hubungan semantik antar dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Ini ada beberapa hubungan asosiasi, di mana di sini tuh ada ada customer, ada customernya, ada yang analisis, ada yang desain, juga ada survei. Nah, yang di bawah itu yang desain itu sebelum di refine, yang atas tuh setelah di refine atau setelah di analisis gitu. Lanjut lagi.
Ini juga ada agregasi di mana suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antar agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Nah, di sini tuh yang sebelah kirinya ini itu tuh tabel ada kelas diagram didesain sama seperti tadi, tapi ini bedanya nih yang agregasi bukan asosiasi. Jadi hanya beda di penggunaan dan arah panahnya doang. Lanjut, Gi. Udah belum? Udah. Lagi ini belum, maksudnya masih bagian Ini dikit lagi. berapa sih ini? Ini slide ke-16. Aduh, mulai kali ya ini. Komposisi udah muncul belum? Belum muncul. Pertama kali. Masih agregasi dah. Ini pakai file sendiri gitu ya. Udah komposisi. Selanjutnya yaitu komposisi, di mana itu suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit itu bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagiannya. Nah, kalau di agregasi itu dia tuh si arah panahnya itu putih, kalau di komposisi itu dia hitam. Nah, jadi hanya beda penggunaan dan beda bentuk si panahnya itu. Lanjut, Gi. Berlanjut dong. Udah, lagi lanjut. Kalau belum nyampe. Selanjutnya ada navigasi. Pada navigasi itu menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Nah, di situ tuh ada apa namanya? Ada arah-arah panahnya gitu. Room yang paling atas tuh ada room property, itu tidak mempunyai panahnya. Sedangkan yang bentuk kedua itu ada saling seperti saling panah-panahan, tetapi masih dalam satu panah, satu arah gitu. Dan yang bawahnya itu tuh dibuat dua gitu, tetapi memiliki arahnya masing-masing gitu. Contohnya kayak propertinya tuh ke room, dan sedangkan roomnya ke properti. Oke, lanjut, Gi. Selanjutnya ada masih navigasi juga. Terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak, perlu menavigasi asosiasi. Masalah ini bisa diselesaikan dalam desain. Nah, di situ tuh sama seperti tadi, masih berbentuk panah-panahan. Dan di desain ini, di analisis itu belum sudah panah, sedangkan di bagian desain sudah panah. Jadi ini menggambarkan bahwasannya misalnya masih belum cukup baik dalam masih belum, di analisis itu masih kasarannya gitu, sedangkan di desain itu udah harus berapa namanya gitu. Udah. Mungkin bisa dijadikan oleh selanjutnya oleh anggota kelompok. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Yusuf Nawira. Nama saya Rian Supriyadi. Selanjutnya ada asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Berikut adalah gambarnya dan ada contohnya. Lalu selanjutnya ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus. Yang pertama satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instance tunggal. Hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi seperti pada gambar di sampingnya. Lalu ada menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah tantangan.
pertimbangan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Seperti pada gambar ada analisis, desain, di situ adalah asosiasi banyak ke banyak, dari person ke car, begitupun juga di desainnya sama. Lalu selanjutnya menyelesaikan banyak ke banyak asosiasi. Jika asosiasi banyak ke banyak harus ditekankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak. Tunggal menjadi dua asosiasi satu ke banyak sebagai contoh pada berikut. Awalnya itu di situ asosiasinya banyak ke banyak, tetapi ditambahkan kelas di antaranya yang dari banyak ke banyak menjadi tunggal, menjadi dua asosiasi satu ke banyak. Contohnya pada di gambar samping itu ada di person dan car. Di situ ada di desainnya itu ada ownership. Itu untuk membelah atau mengurangi asosiasi tersebut agar lebih mudah dilihatnya. Lalu ada menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Contohnya pada gambar berikut ada analisis dan desainnya, di mana analisis itu ada game, tim score, dan tim. Lalu di desain tersebut ada di dalam game terdapat tim 1 with tim 1 score integer, tim 1 fortet boolean, tim 2 tim 2 score integer, tim 2 fortet boolean. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang bernama Farah. Silakan. Oke, selanjutnya ada metode penyempurnaan, yaitu metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis hierarki yang menentukan tanggung jawab, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan, desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain yaitu ada manajemen objek, menguji unit, pemulihan, inverse, dan operasi gratis. Oke, next. Untuk metode penyempurnaan yang pertama ini ada kelas yang masih belum disempurnakan dan juga ada yang sudah disempurnakan. Untuk yang sudah disempurnakan maka cukup menuliskan namanya saja tanpa perlu visibility-nya, parameter, tipe, return value, dan constraint-nya. Lanjut. Lalu ada anotasi metode perilaku. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Yaitu di situ di dalam tabelnya ada nama-nama metodenya dan juga dapat diidentifikasi menjadi codingnya di dalam Java. Lanjut. Lalu ada mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Yaitu ketika kita akan menambahkan objek-objeknya, maka di dalam konstruktornya kita harus menambahkan lagi objek apa yang akan ditambahkan. Lanjut. Ninja coupling. Idealnya model Anda harus memiliki coupling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Contohnya ada di gambar. Oke, lanjut. Lalu ini ada contohnya untuk meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Contohnya lower cohesion yaitu member langsung memiliki loan date-nya, lalu memiliki akses ke book. Jika kohesi lebih tinggi, maka loan akan memiliki tabelnya sendiri dan di dalamnya akan ada loan date-nya. Oke, lanjut ya. Apa udah? Oke, ini membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antar muka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Lalu contoh-contohnya ada di gambar sebelahnya untuk interface-nya. Oke. Udah. Lanjutin. Udah. Lanjutin. Ini membuat komponen dengan interface. 2 slide lagi sama ringkasan. Gimana?
Ini masih 2 lagi loh. 2 slide lagi. Oh yang ini ya. Sampai beres. Ini membuat komponen dengan interface. Lalu ada panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan anotasi antarmuka yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut, yaitu loan memerlukan late return notification, dan juga book inventory memiliki loan, di mana ini contoh-contohnya adalah yang ditunjuk adalah yang memerlukan oleh yang ditunjuk. Oke. Gitu. Jadi, ringkasan, selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya. Maaf. Langsung pertanyaan. Rian. Ya. Iya. Pertanyaan. Sok. Ada satu pertanyaan. Yang tadi, ada berapa sih jenis hubungan itu? Saya Rama Cepara Putra, saya izin menjawab berhubung itu ada di slide saya. Jadi ada beberapa jenis hubungan di dalam slide tadi. Yang pertama itu ada asosiasi, yang kedua ada agregasi, dan yang ketiga ada komposisi. Itu saja. Baik, terima kasih Yusuf atas jawabannya. Oke. Mungkin itu saja presentasi di kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.